الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat, masih memberikan kita sempat, memberikan kita ketetapan iman dan Islam. Mudah-mudahan majelis yang kita hadiri ini menjadi pembuka, menjadi pintu pembuka untuk kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembuka bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan atau kekhususan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya atau babnya Sa'atu rahmatillahi li hadhil ummati bi fathi abwabit taubati. Sa'atu rahmatillah, keluasan luasnya rahmat Allah. Lihadihil ummah, untuk umat ini maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fathi abwabit taubati, dengan membuka pintu-pintu taubat. Wa min syarafi hadhil ummati wa fadliha ma ja'alahu Allah ta'ala min sa'ati abwab rahmatih wa 'adabi wa 'azimi tafaddulihi bi fathi abwabit taubati wat targhib fiha wal hithi 'ala al mubadarati ilaiha. Di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya, Allah jadikan untuk umat Nabi Muhammad keluasan rahmat Allah untuk kita umat Nabi Muhammad ini. Dengan apa? Dengan dibukanya pintu-pintu taubat untuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begini, ini selaras di dalam kitab hadis Arba'in itu, Arba'in An-Nawawiyah. Itu ada dialog Allah atau ada hadis qudsi. Kata Allah dalam hadis itu, ya bani Adam, wahai manusia, lau balaghat dzunubuka, seandainya dosamu itu, lau balaghat dzunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu mencapai ujung langit, dari bawah saking banyaknya, seandainya ditumpuk sampai ke ujung langit dosa itu. Lau balaghat dzunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu sampai ke ujung langit. Tsumma astaghfartani, tapi kemudian kamu memohon ampun, kata Allah, kepadaku, dosa yang segitu banyak itu, tapi dia minta ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Ghafartu laka wa la ubali minka. Ghafartu laka, aku pasti mengampunimu, wala ubali minka, dan aku tidak peduli berapa banyak dosa yang telah kamu perbuat. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada istilah dalam umat Nabi Muhammad itu, Pak, tidak ada istilah tidak bisa bertaubat. Saya ini dosa banyak, begini misalnya, ada orang cerita kepada Bapak, apakah mungkin kalau saya bertaubat akan diterima taubatnya oleh Allah? Kenapa tidak?
Kalau minta ampun, apakah mungkin dosa saya diampuni oleh Allah? Kenapa tidak? Umat Nabi Muhammad itu pintu taubatnya selalu terbuka. Selalu terbuka. Baik untuk yang dosanya kecil atau dosanya yang besar. Baik untuk yang dosanya sedikit atau yang dosanya banyak. Tak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu itu selalu dibuka, Pak, untuk kita, untuk kembali kepada Allah tuh. Maka oleh karena itu, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Semua manusia itu pasti banyak salahnya. Jadi kita ini kan manusia, Pak, bukan jin, bukan malaikat, manusia. Dan apa yang diucapkan Nabi itu udah pasti benar. Khata'un, kita ini banyak salah, banyak salah. Tapi karena kita umat Nabi Muhammad, wa khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, udah dicap oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, kita manusia ini banyak salah. Tapi meskipun banyak salah, kita ini masih punya kesempatan untuk menjadi orang terbaik. Lewat apa? At-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kita ini udah al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini udah tempatnya salah dan lupa. Banyak salah ya? Banyak salah. Salah kita ini pasti dua. Satu namanya haqqullah, salah kita kepada Allah. Itu lebih banyak lagi itu. Yang kedua, haqqul adami, salah kita kepada sesama manusia. Kita hidup nih tidak akan terlepas dari dua kesalahan ini. Apalagi kita adalah masyarakat yang bertetangga, berteman, bersosial, pasti berbuat salah. Salah kepada Allah, salah kepada manusia. Salah kepada Allah, haqqullah ini, itu Allah itu keluasan rahmatnya luar biasa, Pak. Seberapa banyak pun salah yang kita perbuat kepada Allah, kalau kita mau minta ampun kepada Allah, Allah berjanji mengampuni. Saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Coba Bapak, mari kita renungkan betapa luar biasanya Allah itu. Ada orang dari mulai kecil sampai umur 60 jadi orang kafir. Tidak menyembah Allah, menyekutukan Allah, bermaksiat setiap hari, memakan makanan yang dilarang Allah, melakukan hal-hal yang dilarang Allah, karena dia bukan orang Islam. Tahu-tahu di umur 61 tahun, masuk umur 61, masuk Islam. Apa janji Allah kepada orang yang dari kecil dia kafir, lalu ketika tua dia masuk Islam? Maka dosa-dosanya yang telah dia perbuat di masa kekafirannya itu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk Islam hari ini, besok meninggal. Belum sempat beribadat di dalam keislamannya ibaratnya. Apakah dia masuk surga? Masuk surga. Bayangkan itu rahmatnya Allah itu. Artinya gini, ketika seseorang itu meskipun dia itu banyak dosa, kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah, kepada jalan yang benar, Allah itu senang dan bahagia. Saking senang dan bahagianya Allah, maka semua kesalahannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan Arhamar Rahimin, Arhamar Rahimin, paling penyayangnya penyayang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu orang yang bertaubat itu dicontohkan begini. Ibarat ada seseorang, Pak, sedang mengendarai seekor kuda di padang pasir.
Si pengendara kuda ini keletihan, kecapean, ngantuk. Akhirnya berteduh di bawah pohon kurma. Saking ngantuknya tak sempat kudanya itu diikat ke batang kurma tadi. Akhirnya dia duduk langsung terlelap. Namun orang ngantuk, Pak. Kuda yang tidak diikat berjalan kemana-mana. Setelah dia terbangun dari tidurnya, terkejut dari tidurnya, ternyata kudanya sudah tidak ada. Sedangkan dia sendirian di padang pasir itu. Bagaimana dia susahnya, bagaimana dia gelisahnya. Apalagi kudanya dapat minjam misalnya. Udah sendiri, kudanya punya orang, kalau hilang harus diganti. Tiba-tiba dalam keadaan kebingungan itu datang kuda itu. Bagaimana senangnya orang itu, tidak bisa dibayangkan bahagianya itu. Begitu juga gambaran lebih senangnya Allah dari orang yang tadi yang kehilangan kendaraannya lalu kendaraannya kembali. Begitu juga lebih senang Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hambanya yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah, lalu kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus selalu bertaubat. Bertaubat itu bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, setiap waktu. Dibuktikan dengan apa? Taubat itu, Pak, mohon ampun dan taubat itu ada kemiripan tapi berbeda. Kalau mohon ampun, Bapak istighfar. Itu mohon ampun. Punya salah, mohon ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, itu mohon maaf ya, gitu bahasanya. Mohon ampun ya Allah, itu istighfar. Kalau taubat itu bukan hanya istighfar. Kalau taubat udah pasti beristighfar. Tapi kalau beristighfar belum tentu bertaubat. Taubat tuh yang pertama adalah nyesal. Jadi ketika dia salah, gelisah, menyesal. Pokoknya gelisah hatinya karena berbuat salah. Itu orang taubat. Tapi kalau kita berbuat salah biasa-biasa saja, tidak gelisah dengan apa kesalahan yang telah kita perbuat, itu kita berarti belum bertaubat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat dari satu dosa itu seperti tidak memiliki dosa karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat itu pertama menyesal, kedua minta ampun, ketiga berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau ternyata besok mengulangi lagi, bertaubat lagi. Niat tidak mengulangi lagi. Kalau ternyata mengulangi lagi, bertaubat lagi. Jadi jangan pernah bosan-bosan bertaubat. Salah, taubat. Terulang lagi, taubat lagi. Terulang lagi, taubat lagi. Terulang lagi, taubat lagi. Begitu seterusnya dan seterusnya. Sampai diri ini mantap menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahayanya orang kalau tidak bertaubat. Terkadang ada salah satu kesalahan kita, berbuat dosa yang menurut kita itu biasa, tapi kalau menurut Allah itu besar. Kecil menurut kita salahnya, tapi terkadang di sisi Allah salah ini besar. Sehingga karena besar salahnya di sisi Allah, Allah murka kepadanya. Nah, disinilah pentingnya kita bertaubat dari semua dosa, karena kita tak tahu, jangan-jangan ada dosa yang pernah kita lakukan membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita sampai saat ini. Itu tidak tahu kita. Begitu juga jangan pernah meremehkan ibadah kecil. Kenapa? Karena terkadang ibadah kecil itu yang menjadi sebab Allah sayang kepada kita. Coba kita perhatikan, yang ini masyhur cerita ini. Seorang PSK, seorang pelacur, dalam kitab itu disebut dengan Uqbah, wanita Uqbah, pelacur lalu. Itu setelah pulang dari kerja tempat dia melacur itu, di tengah perjalanan
di padang pasir itu ketemu dengan seekor anjing yang sedang dalam keadaan haus. Jangankan berlari, berdiri saja tidak bisa. Melihat anjing yang dalam keadaan haus itu tak tega, Pak. Tak tega. Akhirnya dia cari sumur. Karena tak ada timba, dia turun mengambil air dengan sepatunya. Kan sepatunya terbuat dari kulit zaman dulu, yang tidak tembus air. Akhirnya setelah air itu didapat, dibawa kepada seekor anjing itu dan diminumkan. Setelah anjing itu minum segar, dia berlari. Pulang ke rumah, dapat hidayah dari Allah, bertaubat, niat tidak mengulanginya lagi. Siangnya bertaubat, malamnya mati, Pak. Meninggal. Dimimpikan oleh ulama, wanita ini berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya di dalam mimpi itu, wahai seorang wanita, bukankah engkau terkenal sebagai wanita seperti ini dan seperti itu? Betul, kata dia. Memang itu pekerjaan saya. Terus kenapa kamu bisa masuk surga, bisa mendapatkan kenikmatan? Nah, diceritakanlah tadi itu. Kan kecil itu. Kadang kita menganggap itu sepele, tapi perbuatan itu ternyata nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Kedua, kita jangan pernah memandang sebelah mata orang yang menurut kita tidak bagus. Kita, Pak, kalau ketemu orang tak baik, itu yang harus dijaga pertama kali hatinya. Hati kita nih. Bapak harus bisa megang hati. Jangan sampai hati kita berucap di dalam hati ini, jangan sampai kita berucap di dalam hati dan merasa lebih baik dari dia. Jangan. Allah itu muqallibal qulub, bisa membolak-balikkan hati orang, Pak. Jangan-jangan keadaan di akhir hayatnya terbalik. Bapak yang sekarang orang baik, dia pendosa, di akhir hayat dibalik oleh Allah. Dia menjadi orang baik, kita menjadi pendosa, na'udzubillah. Hati itu dijaga. Kalau ketemu orang begitu tuh, apa yang harus Bapak lakukan pertama kali? Alhamdulillah. Dalam hati, alhamdulillah ya Allah, bukan saya yang kau jadikan seperti itu. Satu. Setelah Bapak alhamdulillah, yang kedua berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mudah-mudahan dia dapat pertolongan dari Allah sehingga bisa menjadi orang baik. Itu. Gitu. Jadi itu caranya para ulama. Sehingga yang muncul tuh bukan kebencian, Mbak, tapi kasih sayang. Kasih sayang. Misalnya berita, Bapak nonton berita. Ada berita. Orang ditangkap polisi. Kasusnya apa? Pembunuhan. Membunuh orang, ditangkap oleh polisi. Maka ini ujian kepada kita, Pak. Ujian hati kita. Ketika Bapak ada berita begitu, pegang hati Bapak. Alhamdulillah, bukan saya yang engkau takdirkan menjadi pembunuh, ya Allah. Satu. Kedua, mudah-mudahan dengan dia ditangkap itu menjadi jalan taubatnya dan menjadi orang baik. Selalu didoakan. Bukan merasa enggak, orang itu orang tuanya dibunuh. Jangan ngomong begitu, Pak. Bisa saja Allah membolak-balikkan, itu bisa saja. Macam kemarin kan yang ada anak remaja yang membunuh ibunya, membunuh keluarganya itu. Itu bagi kita yang mendengar berita itu ujian. Bagaimana kita merespon berita seperti itu? Kalau kita merespon berita seperti itu hanya sebatas lewat, tahu, mendengar, tidak ada reaksi untuk hati kita, menjaga hati kita, berarti kita tidak lulus dalam ujian itu. Gitu. Jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala ini betul kata istilah orang-orang tasawuf dulu. Apa? Allahu sirri wa ana sirruhu.
Allah itu rahasiaku dan aku adalah rahasia Allah. Maksudnya antara kita dengan Allah itu memang rahasia, Pak. Rahasia betul. Maka jangan ada yang pernah merasa dan lain semacamnya. Jadi itu kadang ada perkara kecil itu tapi besar di sisi Allah. Imam Ghazali, Pak. Imam Ghazali itu saking cintanya kepada Nabi Muhammad, pokoknya dia dari beliau sampai ke datuk yang ketiga itu Muhammad semua. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau itu ketika wafat dimimpikan oleh ulama. Ya Syekh, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat untukmu, kamu bagaimana diapakan oleh Allah setelah meninggal ini? Dijawab oleh Imam Ghazali, alhamdulillah, Allah berikan aku rahmat kasih sayangnya. Bima, sebab apa ya Syekh engkau dapat rahmat Allah? Apa karena karangan kitabmu yang begitu banyak? Apa karena ibadah mengajarmu yang begitu luar biasa? Apa karena engkau adalah seorang yang alim dan berilmu? Kata Imam Ghazali, lah, bukan sebab itu. Sebab apa? Suatu saat ketika aku sedang mengarang sebuah kitab, ada seekor lalat hinggap di tintaku. Zaman dulu tuh kan pulpen itu kan tidak seperti sekarang, Pak, pakai celup kan. Ada tinta, dicelupkan, tulis, celup lagi, tulis. Jadi ada tinta. Ada lalat hinggap di tintanya. Lalat itu hinggap bukan sekedar hinggap, tapi meminum tinta. Oleh Imam Ghazali dibiarkan lalat itu meminum tinta sampai dia kenyang dan berlari sendiri. Tidak diusir gitu. Sebab kasih sayangnya kepada seekor lalat itu, Allah menyayangi Imam Ghazali yang amal ibadah itu jadi pintu diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Sholatnya diterima, ngajarnya diterima, ilmunya diterima, kitab-kitabnya diterima. Sebab yang kecil tadi. Nah itu, kalau seorang imam ulama yang besar ya masih begitu, Pak. Apalagi seperti kita. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Begitu juga sebaliknya. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun dosa. Kalau kita udah berbuat dosa, secepatnya bertobat. Bertobat menyesal. Menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Karena kita tak tahu dari dosa mana, dari ibadah mana, dari dosa mana, kesalahan mana yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah sudah murka, nah itu ngeri, Pak. Bapak, kita nak tinggal dimanapun, semua akan menolak. Air menolak kita, bumi menolak kita, langit menolak kita, gunung menolak kita. Kenapa? Semua ciptaan Allah. Makhluk-makhluk Allah itu akan cinta kepada orang yang dicintai Allah, akan benci kepada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah itu nunggu memang kepada orang-orang yang murka, yang dimurkai Allah. Tunggu, kata tanah. Kau udah mati dia, itu bagian aku, kata tanah. Jadi taubat itu penting. Maka malam ini ketika kita membaca tentang luasnya rahmat Allah, maka kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bangganya kenapa? Karena ternyata meskipun dosa kita banyak seperti ini, masih kesempatannya masih sangat besar untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tinggal melakukan ibadah-ibadah yang ibadah itu bisa menyebabkan kita diterima taubatnya oleh Allah. Pertama, kata para ulama, seperti yang disebutkan kemarin, bukan hanya istighfar kita yang minta ampun kepada Allah, tapi melakukan hal-hal yang sederhana, tapi itu bisa menyebabkan ampunan Allah. Contoh, bersalaman. Salaman macam kita tadi, bersalaman. Ketemu orang Islam, bersalaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahu ma qabla ayyatafarraqa.
tidaklah ketemu dua orang Islam kemudian saling bersalaman kecuali dosanya diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah, dan diampuni dosanya oleh Allah. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Sambil bersalaman, dalam hatinya sambil baca sholawat, salaman, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan, tidaklah orang bersalaman kemudian dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya gua habis sholat, kita kan pasti sallallahu ala Muhammad, sallallahu, itu ada dalilnya, Pak. Cuma karena menurut sebagian selain yang tidak sepaham dengan kita disebutnya bid'ah, Nabi tidak pernah melakukannya. Padahal ada. Begitu juga mandi Jumat. Mandi hari Jumat itu, Pak. Mandi untuk niat menghadiri Jumat itu menghapus dosa dari Jumat lalu, menghapus dosa Jumat ini dan Jumat kemarin. Jadi 1 minggu yang lalu itu diampuni dosanya. Nanti Jumat depan mandi lagi gitu. Luar biasa. Begitu juga wudhu. Bapak wudhu itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berwudhu itu dosa-dosa itu akan berguguran, berjatuhan dari anggota-anggota yang kita wudhui, dari wajah, dari tangan, dari kaki, dari kepala, maksudnya pemikiran, dari telinga, dari pendengaran. Luar biasa umat Nabi Muhammad SAW ini. Jalan ampunannya, jalan taubatnya Allah itu luar biasa. Maka bangga betul kita menjadi umat Nabi Muhammad. Tinggal persoalannya sekarang, apakah Nabi Muhammad bangga kepada kita? Itu saja persoalan. Kalau kita sudah pasti bangga, istimewa, kita jadi istimewa, menjadi umat istimewa, pintu taubat Allah selalu terbuka kepada umat Nabi Muhammad, tidak pernah ditutup. Itu sebuah keistimewaan. Kalau umat-umat dahulu mau bertaubat itu berat, Pak. Yang pernah saya ceritakan di kitab-kitab sebelumnya, taubatnya umat Nabi Musa ketika dia melakukan kesyirikan, kan harus bunuh diri, naik ke atas bukit suruh meloncat. Kalau mati diterima taubatnya. Kalau hidup, taubatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti begitu. Ya Allah, kalau kita umat Nabi Muhammad tidak, taubatnya itu luar biasa. Maka ayo bertaubat dengan menyesali segala apa yang telah diperbuat. Caranya, biasakan kalau habis sholat sendirian, misalnya Bapak sholat sunnah, biasakan itu ingat-ingat dosa. Dosa itu perlu diingat. Jangan istilah begini. Masa lalu itu kita kubur dalam-dalam. Dosa itu tidak diampuni Allah karena kita lupakan, Pak. Jadi dosa itu kalau pengen diampuni, dibacakan istighfar, bukan dilupakan. Diingat boleh, diingat-ingat jangan. Diingat-ingat itu artinya menjadi beban. Kalau diingat-ingat menjadi beban. Tapi kalau diingat, teringat itu istighfar, teringat istighfar, teringat istighfar. Satu, mengingat dosa itu penting. Supaya apa? Satu, baca istighfar, bersimpuh nangis kepada Allah. Yang kedua, mengingat dosa itu, Pak, supaya kita ini tak merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita melihat diri kita ini banyak dosa, banyak salah, pasti Bapak rendah hati. Orang yang sombong itu, Pak, karena merasa dirinya tak punya dosa. Seandainya dia merasa dirinya banyak salah, mau sombong gimana? Toh dirinya banyak kesalahan, banyak dosa, apa yang nak disombongkan? Bisa saja orang yang di hadapan kita itu tidak mempunyai dosa seperti yang kita lakukan. Berarti kan lebih mulia dia. Lalu kenapa kita mesti merasa lebih baik daripada dia? Itu ya Allah. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang-orang baik, Pak. Dibuka pintu taubat, memohon maaf, bersimpu kepada Allah, berkomunikasilah dengan Allah, mohon maaf kepada Allah. Rahmat Allah itu luar biasa luasnya. Pintu taubat Allah itu selalu terbuka untuk kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa dihaturkan. Semoga barokah manfaat berbarengan dengan keridhaan Allah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.